selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, baik, karena semua dalam keadaan baik. Ibu meminta salah satu dari adik-adik semua untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, untuk adik Kre, silakan masuk ke depan untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Amin. Terima kasih untuk adik Kre yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Wah, semua hadir ya. Terima kasih karena semua sudah hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis wacana kritis. Oke adik-adik, kita akan masuk pada pengertian analisis wacana kritis. Jadi, analisis wacana kritis itu adalah kajian terhadap penggunaan bahasa secara kritis. Jadi, analisis wacana kritis tidak semata-mata dipahami sebagai studi bahasa. Tetapi pada akhir-akhir ini, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Tetapi yang dianalisis berbeda dengan studi dalam pengertian linguistik tradisional. Jadi, bahasa dianalisis tidak semata menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga dihubungkan dengan konteks, di mana konteks berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktis tertentu. Di dalamnya termasuk praktis kekuasaan. Oke adik-adik, kita akan masuk pada jenis-jenis wacana kritis. Jadi yang pertama itu adalah wacana monolog. Jadi wacana monolog adalah wacana yang dituturkan oleh satu orang dan tidak ada respon balik dari orang lain. Contohnya seperti khotbah, pidato, orasi, dan ceramah. Jadi contoh kalimat monolog adalah hari ini aku bangun pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, aku langsung berangkat ke kantor. Di jalan aku melihat banyak orang yang berburu-buru ke tempat kerja mereka masing-masing. Sesampainya aku di kantor, aku menuju ke tempat kerjaku dan memulai memeriksa email-email yang masuk. Ada beberapa tugas yang harus aku menyelesaikan hari ini. Aku harus fokus pada pekerjaanku sehingga menyelesaikannya tepat waktu. Jadi contoh kalimat di atas itu terdapat satu orang yang berbicara pada dirinya sendiri tanpa ada interaksi dengan orang lain. Yang kedua itu adalah wacana narasi. Jadi wacana narasi bertujuan untuk memaparkan terjadinya peristiwa, baik itu peristiwa rekayasa maupun peristiwa yang nyata. Jadi wacana narasi dapat bersifat faktual maupun imajinatif. Contohnya seperti dongeng, novel, biografi, anekdot, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu seperti dalam cerita tersebut, pengarang menggambarkan tokoh utama sebagai seorang anak yang pasif dan mudah mengerah. Hal ini mencerminkan stereotip negatif terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, di mana pada anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu juga memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi jika diberi kesempatan yang sama. Jadi analisis kritisnya itu adalah mengkritik representatif tokoh dan stereotip yang dibangun dalam wacana kritis. Oke anak-anak, selanjutnya adalah wacana persuasif. Jadi wacana persuasif adalah wacana yang bersifat ajakan atau nasihat, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat agar pembaca melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Jadi contoh kalimat persuasif itu seperti ajakan penulis untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Terkesan terlalu generalisasi, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan makanan bergizi tersebut, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti di daerah pedesaan. Jadi seharusnya penulis juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mendukung gaya hidup sehat seperti edukasi dan kebijaksanaan pemerintah. Jadi dari kalimat tersebut, analisis kritisnya itu tentang asumsi dan generalisasi. Oke, yang berikut adalah wacana deskriptif. Jadi wacana deskriptif adalah wacana yang memuat informasi kesan utama kepada pembaca terhadap suatu objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Contoh kalimat deskriptif adalah deskriptif penulis mengenai Pantai Kutai yang terkesan hanya menyoroti sisi positif dan menarik dari destinasi wisata tersebut. Padahal terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan seperti masalah sampah, kemacetan lalu lintas, dan
praktis wisata yang eksploitatif. Seharusnya penulis juga mewajibkan atau mengajikan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dari kalimat tersebut ini mengkritik tentang objektif dan kelengkapan informasi. Oke adik-adik, selanjutnya adalah wacana eksposisi. Jadi wacana ini berorientasi pada pokok-pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya yang diikat secara logis. Jadi wacana eksposisi ini fokus untuk menjelaskan tentang sesuatu yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Contoh kalimat eksposisi adalah di dalam pemaparan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, penulis hanya berfokus pada permasalahan yang ada di sekolah-sekolah di perkotaan. Padahal kondisi pendidikan di daerah pedesaan juga perlu mendapatkan pengertian yang serius. Disparasitas kualitas pendidikan antara kota dan desa merupakan isu yang harus segera diatasi agar terjadi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari kalimat tersebut mengkritik tentang sudut pandang dan cakupan informasi. Oke adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita yaitu wacana kritis? Baik, kalau tidak ada, Ibu meminta salah satu dari adik-adik semua untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, untuk Gregor silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke baik, terima kasih untuk adik Gregor yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Silakan duduk adik Gregor. Oke adik-adik, pertemuan kita sudah berakhir sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.